berjudul Dampak Pengangguran Terhadap Kestabilan Ekonomi Masyarakat. Sebelumnya izin untuk mengenalkan diri, nama saya Sausani. Nama saya Najwa. Nama saya Keisha. Nama saya Adni. Dan saya Noval. Selamat menyaksikan. Ini ada kata pengantar yang berisikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah yang berjudul Dampak Pengangguran Terhadap Kestabilan Ekonomi Masyarakat ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sosiologi semester pertama di kelas 1 SMA ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah sosial dengan menggunakan metode dan ilmu teori sosial. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru, serta pembaca yang berminat mengetahui lebih lanjut tentang dampak pengangguran terhadap kestabilan ekonomi masyarakat. Pada proses pengerjaan makalah ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak DRSH Caswana MAG selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Cilenyi, Bapak Tarian Nurul Mustafa MAG selaku guru mata pelajaran sosiologi kami. Kepercayaan Bapak dapat membuat kami yakin atas pembuatan makalah ini. Semua teman-teman dan anggota kelompok yang telah ikut serta dalam membantu proses pembuatan makalah ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyusun makalah ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini terjadi sehingga penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya dan yang menyebabkan penurunan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Pengangguran juga merupakan salah satu masalah yang masih harus dihadapi di Indonesia. Hingga saat ini, pengangguran terjadi berlarut-larut dapat menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat karena tidak adanya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, dan lain-lain. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Misalnya kemiskinan, inflasi, dan tindakan kriminalitas yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena tidak akan ada akibat jika tidak ada sebab. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran. Karena sempitnya lapangan kerja dan di sana jumlah penduduk, sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Juga kompetensi mencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Yang kedua, ada peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam ekspor, impor, dan lain-lain. Kekurangan ketersediaan lapangan pekerjaan akan imbas pada kemapanan sosial dan eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat penggunaan jasa pendidikan adalah meraihnya lapangan kerja yang diharapkan, atau setidak-tidaknya setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi yang lebih tinggi dibanding sektor informal. Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya kelulusan program pendidikan di lapangan kerja. Dengan banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia saat ini, sudah dapat kita lihat dan sadari dampaknya yang paling signifikan, yaitu pada kemiskinan yang
Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian pustaka. Bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori atau konsep, definisi konseptual atau operational variable, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Pada subbab yang pertama yaitu mengenai penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta dampak dari inovasi teknologi. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah pengangguran harus mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan perkembangan sektor ekonomi. Pada subbab yang kedua ini, yaitu landasan teori atau konsep, membahas bahwa menurut sebab terjadinya, pengangguran digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pengangguran friksional atau disebut juga pengangguran normal, yaitu suatu keadaan di mana seseorang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu jenis pengangguran akibat perekonomian suatu negara mengalami masa resesi yaitu kemunduran dan masa depresi yaitu kehancuran. Ketiga, pengangguran struktural, yaitu suatu kondisi di mana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi ketika kemunduran ekonomi pada industri atau perusahaan yang disebabkan karena adanya tingginya persaingan usaha. Dan yang keempat, pengangguran teknologi, yaitu kondisi ketika seseorang kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya juga dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, setengah menganggur. Mereka hanya bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi kerja dalam jangka yang tidak menentu, mungkin 1-2 kali dalam 1 minggu atau bekerja kurang dari 7-8 jam per hari. Orang yang bekerja secara part-time atau freelance bisa disebut juga sebagai setengah menganggur. Yang kedua, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka diartikan sebagai suatu situasi di mana angka ketersediaan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu pengangguran tersembunyi. Merupakan kondisi di mana jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang seharusnya diperlukan. Kelebihan jumlah tenaga kerja menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan merata. Sebagian ada yang bekerja dan sebagian ada yang tidak bekerja. Dan yang keempat, pengangguran musiman. Biasanya orang akan bekerja sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Apabila sedang tidak memasuki masa kerja, mereka akan menganggur. Pada subbab yang ketiga mengenai definisi konseptual atau operational variable yang diukur berdasarkan tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonominya. Kedua variabel ini saling terkait dalam memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian suatu negara dan peran tenaga kerja dalam mendorong pembangunan. Subbab yang keempat mengenai kerangka berpikir, berisikan identifikasi masalah dan teori dasar. Pada identifikasi masalah, membahas pengangguran sebagai masalah sosial, stabilitas ekonomi, dan pertanyaan utama yaitu bagaimana cara mengatasi pengangguran untuk kesejahteraan masyarakat. Teori dasar di sini juga membahas teori pengangguran, teori stabilitas ekonomi, dan teori kesejahteraan masyarakat. Dan subbab yang kelima atau terakhir pada bab 2 ini mengenai hipotesis penelitian. Kami menduga bahwa penelitian ini yang menyebabkan pengangguran lapangan kerja yang tidak tersebar secara merata. Mempresentasikan bab 3, yaitu metode penelitian. Metode dan jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber utama informasi. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan juga menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya secara statistik. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data yang digunakan adalah data time series yang diperoleh dari berbagai institusi pemerintah terkait, terutama Badan Pusat Statistik (BPS). Lokasi dan waktu penelitian. 1. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga pemerintah terkait, serta jurnal dan publikasi ilmiah yang membahas pengangguran dan kestabilan ekonomi masyarakat di Indonesia. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 minggu dari November hingga Desember 2024 dengan kegiatan utama berupa pengumpulan, kajian, dan analisis data sekunder dari berbagai sumber pustaka dan laporan terkait. Batasan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada dampak pengangguran terhadap kestabilan ekonomi masyarakat meliputi aspek seperti daya beli, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Teknik penentuan populasi dan sampel. 1. Penentuan populasi. Populasi adalah kelompok atau individu yang menjadi sarana penelitian. Kriteria populasi. Penduduk yang mengalami pengangguran di wilayah tertentu, misalnya kota, kabupaten, atau provinsi. Penduduk usia produktif 15 tahun sampai 64 tahun.
masyarakat yang terdampak secara tidak langsung atau tidak langsung oleh pengangguran, misalnya keluarga pengangguran. Contoh populasi, seluruh individu yang menganggur di wilayah Jakarta selama periode tertentu. Penduduk usia produktif yang terdampak pengangguran di daerah rural dan urban. 2. Penentuan sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang mewakili seluruh populasi. 2. Stratified random sampling. 3. Cluster sampling. Teknik sampling non-probabilitas, purposive sampling, snowball sampling, kuota sampling, ukuran sampel. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan data sekunder. 1. Jenis data. Data sekunder, data kualitatif, data kuantitatif, sumber data. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder. Teknik analisis data. Analisis data mengenai dampak pengangguran terhadap kestabilan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai teknik. 1. Analisis deskriptif. 2. Analisis korelasi. 3. Analisis regresi. 4. Analisis time series. 5. Analisis data kualitatif. Kita akan membacakan bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1 Gambar umum. 1. Pendahuluan. Pendahuluan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan dalam struktur, pola atau fungsi masyarakat yang berlangsung secara signifikan. Perubahan ini dapat mencakup aspek budaya, nilai-nilai, norma, kebiasaan, organisasi sosial atau pola hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor seperti 1. Faktor internal, misalnya penemuan baru, konflik sosial atau perubahan demografi. Yang kedua, faktor eksternal, seperti pengaruh dari budaya luar, globalisasi, atau bencana alam. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dampak pengangguran terhadap kestabilan ekonomi masyarakat. 2. Kerangka teori. Teori pengangguran para ekonomi kini merujuk pada 4 jenis utama pengangguran, yaitu friksional, siklikal, struktural, dan teknologi. Yang ketiga, dampak pengangguran. Pengangguran dapat berdampak negatif terhadap kestabilan ekonomi masyarakat, diantaranya 1. Pendapatan nasional menurun, 2. Pendapatan pajak berkurang, 3. Pertumbuhan ekonomi tidak stabil, 4. Kemakmuran masyarakat menurun, 5. Kegiatan perekonomian menurun, 6. Investasi dan pembentukan modal rendah, 7. Produktivitas tenaga kerja rendah, dan yang terakhir 8. Upaya yang rendah. 4. Studi kasus. Laporan studi kasus ini membahas tentang masalah pengangguran di Indonesia, termasuk penyebab, dampak, dan solusi pengangguran. Topik utama yang dibahas adalah upaya pemerintah dalam menghadapi masalah pengangguran yang terus meningkat di Indonesia. 5. Upaya dan solusi. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat. 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan. 2. Mendorong wirausaha. 3. Program magang dan praktik kerja. 4. Penyelenggaraan bursa kerja. 5. Menjalankan program transmigrasi. 6. Kesimpulan, pengangguran berdampak negatif pada kestabilan ekonomi Indonesia karena mengurangi produktivitas nasional, keanekaan daya beli masyarakat, meningkatkan angka kemiskinan, dan membebani anggaran negara melalui subsidi serta program bantuan sosial. 4.2 Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kestabilan ekonomi di Indonesia, terutama melalui penurunan produktivitas, meningkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapat yang dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bab 5, yaitu penutup. 5.1 Kesimpulan. Pengangguran memiliki dampak signifikan terhadap kestabilan ekonomi masyarakat, termasuk penurunan daya beli, meningkatnya angka kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Kondisi ini dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi, menimbulkan tekanan sosial, dan meningkatkan beban pemerintah dalam menyediakan bantuan serta menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, penanganan pengangguran menjadi langkah penting untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
5.2 Saran. Berdasarkan hasil studi ini, ada pun beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat antara lain. Yang pertama, pada pemerintah diharapkan untuk lebih banyak membuka lowongan kerja kepada fresh graduate agar pendukung yang belum berpengalaman dapat tertutupi kekurangannya dan dapat mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, diharapkan pemerataan pada bidang pembangunan di wilayah perdesaan maupun perkotaan lebih diperhatikan oleh pemerintah sehingga dapat mengurangi pengangguran terdidik setiap tahun. Yang ketiga dan yang terakhir, penyuluhan industri rumah tangga sangat diperlukan untuk ibu rumah tangga agar mereka termotivasi untuk terjun dalam dunia kerja dan tidak menjadikan status ibu rumah tangga menjadikan penghalang untuk bekerja. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan penyuluhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.